Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media, yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari gugus tugas bisa menyampaikan situasi terkini COVID-19 Provinsi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 pukul 16 WITA. Di samping saya ada teman-teman dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia wilayah Provinsi Gorontalo, Ibu Sakina Mootalu, Escape Nurse, dan Ibu Nurhayati Matoka, Escape Nurse, di mana Ibu Sakina ini adalah kepala ruangan isolasi yang ada di Rumah Sakit Alwi Sabu yang merawat pasien-pasien terkonfirmasi positif selama ini bersama dengan Ibu Nurhayati, dan mereka ini bersama dengan teman-temannya sejak Maret sampai dengan saat ini belum kembali ke rumah, hanya ada libur beberapa hari. Kemudian sekarang sampai dengan hari ini di karantina di Hotel Damhill, Kota Gorontalo. Nanti teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Sakina dengan Ibu Nurhayati. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Sakina bisa memberikan asuhan keperawatan, di mana pada saat ini akan digalakkan karantina mandiri bagi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif tetapi tidak mempunyai gejala atau hanya mempunyai gejala ringan, maka akan dilakukan karantina mandiri. Kira-kira dari sisi keperawatan, asuhan keperawatannya seperti apa, Ibu Sakina dan Ibu Nurhayati bisa memberikan beberapa tips-tips untuk masyarakat nanti. Silakan Ibu Sakina. Terima kasih atas waktunya, dokter. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya sampaikan di sini yakni yang harus diperhatikan saat isolasi di rumah, yakni tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja ke ruang publik. Walaupun bekerja nanti tetap jaga jarak. Yang berikut, ketika di rumah gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upaya menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Yang berikut, gunakan selalu masker selama masa isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian apabila terjadi ada gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernafas. Yang berikut, hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu maupun gelas. Jadi untuk pasien yang terkonfirmasi sebaiknya disendirikan untuk alat makannya. Yang berikut, perlengkapan mandinya juga, baik dari handuk, sikat gigi maupun gayung. Serta spray harus dipisahkan dari keluarga lainnya. Yang berikut, terapkan perilaku hidup bersih dengan konsumsi makanan bergizi, lakukan kebersihan tangan rutin, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan. Lakukan etika batuk dan bersin. Jika baiknya berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Cairan desinfektan di sini bisa menggunakan campuran air sabun. Yang berikut, hubungi segera fasilitas pelayanan jika kesehatan memburuk. Yang dilakukan saat pemantauan diri sendiri, yakni lakukan observasi atau pemantauan diri sendiri di rumah. Yang berikut, jika ada keluhan, segera ke
pusat kesehatan masyarakat terdekat atau puskesmas terdekat. Yang berikut, anggota keluarga lainnya sebaiknya tidur di kamar yang berbeda dan kamarnya memiliki ventilasi baik jendela terbuka atau pintu yang terbuka yang bisa terkena sinar matahari langsung. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagai ruangan yang sama seperti dapur atau kamar mandi. Kalau bisa kamar mandi untuk sendiri atau pakai dapur gantian, jangan ada orang lain di dapur. Terus yang berikut, batasi jumlah orang yang merawat pasien. Jadi yang memenuhi kebutuhan pasien hanya 1 orang. Idealnya adalah yang benar-benar sehat, yang tidak memiliki keluhan. Yang berikut, tetap lakukan hand hygiene, yaitu dengan air dan sabun, jika setiap kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Orang yang memberikan perawatan sebaiknya menggunakan masker bedah, seperti masker yang saya gunakan. Yang berikut, hindari kontak langsung dengan cairan tubuh, terutama cairan mulut atau pernafasan seperti dahak atau ingus dan lain-lain. Sarung tangan dan masker yang digunakan selama perawatan dibuang di tempat sampah yang tertutup. Kalau tidak ada tempat sampah, gunakan kantong plastik. Setelah ada dahak pasien, sebaiknya diikat. Hindari kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi seperti sikat gigi, alat makan, handuk, pakaian, dan spray. Jadi untuk alat makannya bagi si pasien jika memungkinkan dicuci sendiri atau dicuci oleh 1 orang yang merawat pasien itu. Yang berikut, petugas kesehatan yang memberikan pelayanan harus menggunakan APD, minimal APD level 2. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Dok, apakah terkait karantina mandiri ini, apakah pasiennya itu yang karantina mandiri itu di swabnya itu dibayar oleh pemerintah atau dia sendiri? Oh, ya. Baik. Nanti saya jawab itu. Ada yang kira-kira pengalaman untuk selama di, karena mereka ini adalah kepala ruang isolasi yang sementara merawat di Alui Sabu. Saya izin satu pertanyaan. Iya. Terkait dengan isolasi mandiri di rumah, kira-kira apa tidak beresiko anggota keluarga yang merawat, sedangkan sesuai dengan track record kemarin ada juga perawat yang dengan APD lengkap tetap terinfeksi, begitu kira-kira? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa jawab ya dokter? Ya, jadi kalau untuk dengan adanya kita sekarang sudah berkembang dari WHO, diharapkan kita akan berdampingan dengan virus ini dengan melakukan isolasi mandiri. Yang berikut, dengan isolasi mandiri tadi saya sudah sampaikan, sebaiknya melakukan perawatan pada pasien itu adalah yang benar-benar sehat. Sehat di sini tidak terdapat gejala dan benar-benar mau merawat si pasien. Dan juga tadi dibilang sebaiknya dirawat di kamar sendiri dengan jendela terbuka, ventilasinya baik, sehingga pergantian udaranya lebih baik lagi. Jadi untuk yang di kami penakes yang sempat positif, proses infeksinya itu berasal dari, bisa jadi dari pada saat kami pelepasan APD. Ya. Satu lagi, Bisa, terkait obat dexamethasone yang sekarang lagi ramai di publik, Ya. yang mana bisa menyembuhkan. Kira-kira untuk menghindari penimbunan Ya. oleh beberapa pihak begitu. Ya, terima kasih. Kalau saya fokus di perawatannya, Pak, karena saya perawat. Ya, yang berikutnya bisa dokter. Terima kasih. Terima kasih. Saya Nur Hayati Matoka dari perawat Rumah Sakit Alui Sabu. Kami sudah merawat pasien yang dengan OTG, orang tanpa gejala, ataupun dengan orang yang terkonfirmasi dengan komorbid. Yang selama ini kami lakukan, yang pertama, semua yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, harus kita enjoy, dengan kita harus relax
di saat kita menerima, namanya sering dibilang dokter nomor punggung. Sering dibilang kita itu dapat nomor punggung, tapi di saat itulah memang setiap orang pasti down. Kita sebagai petugas kesehatan, terutama perawat atau keluarga, harusnya memberi motivasi, memberi dukungan moral kepada pasien, orang-orang yang dengan OTG ataupun orang yang terkonfirmasi. Dengan dukungan moral dan motivasi ke pasien, pasti mereka untuk proses penyembuhannya itu dari yang terkonfirmasi positif ke negatif pasti akan cepat prosesnya. Itu. Kemudian ditunjang dengan makanan-makanan yang bergizi. Jangan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang olahan. Biasanya yang seperti itu akan mengganggu sistem imun kita. Jadi kalau kemudian kebiasaan hidup bersih dan hidup sehat, apalagi kita dari tempat-tempat berkerumun atau dari tempat-tempat keluar yang lainnya, biasanya kita sampai di rumah untuk menghindari kontak ini. Sampai di rumah kita harusnya membersihkan diri. Biasakan kita mandi. Jangan dulu kontak dengan keluarga atau orang yang berada di lingkungan rumah. Kita harus kontak, harus mandi, cuci tangan yang bersih. Kemudian kalau bisa misalnya kita kerja dalam sehari 12 jam, paling lambat 8 jam di luar, kita harus mandi, bersihkan diri. Kebersihan diri itu sangat penting untuk stamina kita sebagai orang yang merawat pasien dengan OTG atau yang terkonfirmasi. Itu. Mungkin ada. Cukup. Ya, terima kasih dokter. Makasih Ibu Sakinah, Ibu Nurhayati. Semoga ini menjadi pencerahan buat masyarakat kita semuanya, terutama untuk diri kita juga. Ada pertanyaan tadi, kalau yang sudah dikarantina mandiri apakah swabnya itu gratis? Iya Bu, tetap gratis karena itu adalah partisipasi atau peran serta masyarakat untuk bisa merawat pasien yang dengan terkonfirmasi tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Indikator untuk sembuh adalah selama 2 kali berturut-turut swabnya negatif, maka dikatakan sembuh, dan itu akan dilakukan oleh gugus tugas, baik gugus tugas provinsi dan bekerja sama dengan gugus tugas kabupaten kota. Kemudian pertanyaannya tentang obat dexamethasone. Iya, memang sekarang ini lagi sementara rame di medsos, saya juga membacanya tentang obat ini. Rilis resmi dari Kementerian Kesehatan itu belum ada. Kemudian harap dimaklumi bahwa obat dexamethasone ini adalah obat yang keras ya. Itu adalah obat yang mempunyai efek samping yang sangat banyak. Dan dokter prinsipnya begini supaya masyarakat tidak bingung, bahwa semua pengobatan itu harus berdasarkan petunjuk dan instruksi dari dokter, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun tadi nanti yang ada di fasilitas mandiri tadi yang akan berkembang. Itu dulu yang masyarakat pegang, karena bahaya kalau kita meresepkan diri sendiri apalagi dengan obat-obatan yang seperti itu. Oke? Ya. Saya akan membacakan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, di mana kami menerima spesimen pemeriksaan hasil dari Balai POM Provinsi Gorontalo sejumlah totalnya 162 spesimen. Dari 162 spesimen ini ada 155 yang negatif, di mana 17 diantaranya dinyatakan sembuh. Dan spesimen positif ada 7 spesimen, di mana 3 diantaranya adalah spesimen atau pasien lama dan 4 pasien baru. Dari 4 pasien baru ini, 1 orang merupakan pelaku perjalanan dari Air Tembaga, yakni Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang tiba di Bintalahe, Kabupaten Banda Bolango pada tanggal 19 Juni 2020. Kemudian pasien masuk ke Rumah Sakit Toto Kabila tanggal 22 Juni 2020 dengan keluhan sesak
diadakan rapid, ternyata reaktif dan langsung diambil swab. Swabnya hari ini ternyata positif. Karena pasien ini ber-KTP Bitung, kami sudah koordinasi dengan PHEOC Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasien tersebut dirawat di sini, tetapi masuk pasien terkonfirmasi untuk Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini karena pasien sudah bergejala, itu sudah dirujuk ke Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Sehingga kasus konfirmasi positif yang untuk tanggal hari ini untuk Provinsi Gorontalo itu hanya ada 3 orang, di mana Kota Gorontalo 2 orang dan Kabupaten Bolengbalango 1 orang. Pasien yang sembuh 17 orang tadi adalah yang pertama pasien 85 SP perempuan 19 tahun, hasil swab yang kelima dan keenam PCR-nya negatif, dirawat selama 26 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 154 atau SUS, perempuan 41 tahun, hasil swab ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 156 LKO, perempuan 28 tahun, hasil swab ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 168 atau SPM, perempuan 28 tahun, hasil swab ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 169 atau JF, laki-laki 27 tahun, swab ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 14 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 172 SYT, perempuan 20 tahun, hasil swab ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 177 DQK, laki-laki 22 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 179 KLE, laki-laki 36 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 180 atau JSO, laki-laki 39 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 13 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 186 TTA, perempuan 45 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 187 atau RWM, laki-laki 38 tahun, swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 200 MPS, perempuan 28 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 202 atau 202 FYW, perempuan 26 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 204 SID, perempuan 32 tahun,
hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 208 FRA, perempuan 28 tahun, hasil swab ketiga dan keempat PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Pasien yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 215 IKP, perempuan 23 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 7 hari. Yang terakhir yang sembuh pada hari ini adalah pasien 222 AAC, laki-laki 33 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 5 hari. Pasien yang positif lama ada 3 orang, yakni pasien 225 SMF, perempuan 32 tahun, hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang positif lama yang berikutnya adalah pasien 226 atau RWD, perempuan 27 tahun, hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Dan yang ketiga yang positif lama adalah pasien 235 atau YHS, laki-laki 29 tahun, swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Yang positif baru 3 orang, yakni kalau kemarin kita sampai dengan 240 kumulatif kita pada kemarin, hari ini pasien yang ke 241 MAJ, perempuan 25 tahun, Desa Dulomo, ulangi, Desa Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 241 ini merupakan pasien 241 ini merupakan tenaga kesehatan dan merupakan hasil tracking kontak dari 231 atau RIA. PCR-nya positif dan pasien sementara persiapan rujukan ke RSAS. Pasien yang berikutnya adalah pasien 242 atau HDM, perempuan 57 tahun, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 242 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu dengan keluhan sesak dan ada komorbidnya. Hasil swabnya, PCR-nya positif. Keadaan umum pasien baik. Pasien yang terakhir adalah pasien 243 atau IRY, laki-laki 36 tahun, Desa Ayula Utara, Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 243 merupakan tracking kontak dari pasien 225 atau SMF. Hasil swabnya, PCR-nya positif. Sementara persiapan ke Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi di Kabupaten Gorontalo. Sampai dengan hari ini, akumulasi positif COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo berjumlah 243 orang. Dengan rincian sembuh, ulangi, dengan rincian, kami ulangi, positif 243 orang, meninggal 8 orang, sembuh 197 orang, dalam perawatan 37 orang, persiapan rujukan 1 orang. Demikian yang bisa kami informasikan pada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Ada yang perlu dikonfirmasi? Kalau tidak ada, kami persilakan Pak Yamin Aksan, SKM MKes sebagai PLT
Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo untuk memberikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Yamin. Terima kasih Dr. Trianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin Ahsan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona di Provinsi Gorontalo, untuk mari kita bersama-sama menerapkan secara ketat protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama dengan melakukan kegiatan antara lain selalu menjaga kebersihan tubuh dengan mencuci tangan pakai sabun, kemudian apabila keluar dari rumah, kembali dari rumah untuk mandi, ya. Kemudian yang berikut mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, kemudian olahraga yang teratur, kemudian menggunakan masker. Jadi masker digunakan untuk menutup hidung, bukan untuk menutup dagu. Kemudian menjaga jarak aman, karena jarak aman akan mencegah kita dari terjadinya penularan virus corona melalui droplet atau bersin dan sebagainya. Saya kira ini himbauan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yamin, terima kasih banyak seluruh teman-teman awak media. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Translator ya, dan teman-teman dari PPNI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.